المغضوب علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب وأبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بهم بعلوم في الدارين. روينا sambungannya warawaina an Jabir bin Abdullah, sambungannya adalah hadisnya semalam di atas panjang sudah. Oh iya. Ya, sambungannya warawaina dan kami riwayatkan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, amin ya rabb. Qala, berkata Jabir bin Abdullah, pernah mendengar Nabi bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," idza, apabila, dakhala, hendak masuk, apabila hendak masuk, ar-rajulu, seseorang baitahu, ke rumahnya. Bila orang nih hendak masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, fadzakara, maka ia mengingat nama Allah Ta'ala. Apa tuh? Bismillah ya Allah, atau Assalamualaikum, karena assalam itu kan nama Allah, salam itu nama Allah Ta'ala. Jadi kemudian masuk rumah mengucap nama Allah, yaitu Assalamualaikum. Inda, ketika, dukhulihi, memasukinya, ketika memasuki rumah tadi. Wa inda, dan ketika, ta'amihi, memakan makanan. Ta'amihi, memakan makanan. Nah, ketika pian makan atau masuk rumah, qala syaitan, kalau pian menyebut nama Allah, mau hendak makan kan bismillah ya Allah, hendak masuk rumah bismillah juga, menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, bukan masuk rumah bismillah, assalamualaikum, kemudian hendak makan bismillah ulang, bismillahirrahmanirrahim. Apa pernyataan syaitan? Qala syaitan, berkata syaitan. Syaitan ini anak buahnya iblis. Iblis itu kepalanya. Manusia ini kan anak buahnya Nabi Adam. Nabi Adam paling atas. Kalau iblis berisi juga abah. Abahnya syaitan berisi abah. Abahnya syaitan yaitu iblis. Kalau manusia berisi abah kita Nabi Adam alaihissalam. Kalau syaitan ini anak buah, cucu buyut-buyutnya iblis. Syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Jadi bagi orang yang makan, minum, dan masuk rumah, gua ucap bismillah, ujar syaitan, la mabita lakum. Lawan bubuhan syaitannya juga, bukan diri ini. La, tidak ada mabita, tempat menginap. Mabita, tidak ada tempat menginap. Lakum, bagi kalian. Kalian siapa? Kalian syaitan. Jadi kalian di situ kembali kepada bubuhannya juga, sama-sama syaitan. Jadi syaitan ini berpandir kepada syaitan yang lain. Berkata syaitan, la mabita lakum, tidak ada tempat menginap bagi kalian. Wala asya, dan tidak ada tempat makan. Jadi kada ada makanan bagi orang-orang yang syaitan tadi, bagi bilanya orang yang manusia tadi membaca bismillah waktu makan. Jadi tidak dapat syaitan itu mengikuti makanan kita, sehingga makanan kita itu berkah dan mengenyangkan walaupun sedikit.
ini berkah bismillah tadi. Tapi bilanya ada bismillah, makanan dan minuman itu walaupun banyak tidak dapat mengenyangkan perut gitu. Tomat-tomat lapar ya. Jangan ada bismillah, berkatnya itu hilang. Nah ini, jadi syaitan tuh umpat juga dalam, akhirnya makanan yang ditelan oleh orang yang tanpa bismillah. Jadi akhirnya makanan itu berkatnya tidak ada, syaitan mengikuti. Lalu akhirnya kerjaan orang tuh hendak maksiat saja. Karena syaitan masuk ke pembuluh darah lewat makanan tadi. Pembuluh darah kita itu dimasuki syaitan. Tapi syaitan tidak bisa memasuki hati. Karena hati itu ruang lingkup nur Nabi Muhammad SAW dan pantauan Allah Ta'ala. Syaitan tidak bisa menguasai hati manusia. Tidak bisa. Cuma syaitan bisa membisiki aja. Dan membisiki lewat pembuluh darah. Masya Allah. Pembuluh darah kita dimasukinya. Lalu kita tuh bilanya hendak mengeluarkan syaitan yang di pembuluh darah lewat makanan tadi masuk. Kayak apa caranya? Lewat wahin. Wahin itu termasuk mengeluarkan syaitan dan dengan membaca alhamdulillah itu yang penting. Makanya Allah Ta'ala paling senang orang yang bersin. Allah Ta'ala ketujuh orang wahin itu. Yang Allah Ta'ala benci itu adalah orang yang menguap. Allah Ta'ala kata ketujuh orang menguap. Apalagi terbuka menguapnya, makanya ditutupi lah. Jadi menguap. Kemudian itu cara mengeluarkan syaitan tadi. Yang kedua dengan berwudu. Berwudu. Ketika pian berwudu, banyu yang pian keluarkan gugur itu beriring dengan gugurnya banyu dari anggota tubuh wudu pian. Itu juga syaitan keluaran. Kalau guguran juga dosa-dosa kecil syaitannya ada juga. Bodoh tadi lah. Yang ketiga dengan berzikir. Lalu berzikir itu kan panas, biasanya tepaluh kalau biar tuh. Apalagi kada ada AC, kipas angin, tepaluh biasanya berzikir tuh. Oh, la ilaha illallah bergerak memang. Lalu paluhnya itu membuat syaitan yang di pembuluh darah keluaran. Jadi misalnya tepaluh biarkan ya. Yang jadi lalu ada yang menyambat berzikir itu panas ya. Padahal yang panas itu kita juga, banyak hantunya di awak. Padahal bukan zikir yang mengolah panas kitanya. Zikir itu tidak ada efek kesan mengolah awak panas, tidak. Yang mengolah panas itu kitanya, banyak hantu, lalu keluaran hantunya tadi lewat pembuluh darah, lewat paluh tadi. Menurangnya bersih, jangan ada daya panas. Ada. Nah ini zikir lah. Masya Allah. La mabita lakum wala asya. Wa idza dakhala ujar Nabi, wa idza apabila dakhala hendak masuk rumah, falam maka tidak yazkurillah menyebut nama Allah Ta'ala. Ini orangnya yang kedua, kada mau menyebut nama Allah masuk rumah. Indah ketika dukhulihi memasukinya. Baik rumah itu ada orangnya atau tidak ada, lalu kada menyebut nama Allah. Maksud nama Allah ya salam dari masuklah. Lalu syaitan berpandir. Qala syaitanu, berkata syaitan, adraktumul mabita. Adraktumu, kalian menemukan. Adraktumu, kalian menemukan al-mabita, tempat menginap. Pemalam syaitan di situ, di rumah orang yang kada masuk rumah, kada mengucap salam pemalam. Syaitan menginap di situ tak. Nauzubillah min dzalik. Wa idza, dan apabila lam dia tidak apa yazkuri menyebut atau mengingat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, inda ketika ta'amihi memakan makanannya, ketika makan. Betul. Assalamualaikum. Ketika memakan makanan, lalu pada menyebut nama Allah, pada bismillah, ada membaca bismillah, qala, iya, berkata syaitan. Nah, ini qala di sini berkata syaitan.
Syaitan bebandir, ujar syaitan apa? Adraktumul mabita wal asya'a. Adraktumu, kalian menemukan, ujar syaitan lawan syaitan yang lain. Kalian menemukan al-mabita, tempat menginap, wal asya'a, dan makan malam dan makanan, tempat makan. Jadi makanan di situ tubuhan syaitan untuk juga, lalu kada mau kenyang. Bismillahnya kada, dan mengucap salam kada. Di rumah tadi syaitan menginap di rumah itu. Ya nang rumah tuh bahantu rumah. Lalu apa jadi bahantu? Kada lalu mengucap salam tuh kada di rumah. Kada ada yang mengucap salamnya. Assalamualaikum. Jawab. Ya nang guru seman mulia di keraton. Pamannya guru sakum tuh. Julak lah. Apa jersey? Sidin didatangi orang lalu minta banyu orang tadi. Guru aja minta banyu, rumah ulun bahantu guru aja. Jadi ujar beliau menjawab, yang kada sembahyang tuh hantunya ya sidin. Kebetulan yang datang hari kada banyak sembahyang. Yang kada sembahyang tuh hantunya ya sidin. Hantu saikungan ada penyembahyang. Itu ya, sidin dalam disambat sidin bahadapan. Sidin kan datang menyambat lawan yang mau minta banyu tadi. Kata penyembahyang kada, sidin mau epek aja. Hantu tuh yang kata penyembahyang tuh azar hantu ya, syaitan. Jadi mun rumah tuh bahantu, karena di rumah tuh ada dia penyembahyangnya, lalu bahantu. Ya tadi hantu. Jadi mun kita masuk rumah mau ucap salam, hantunya bukan. Hantunya bukan. Ada betah hantunya di rumah, ada betah. Kada akunnya ngenop jauh terus panas. Kada mau masuknya. Panas ya di rumah tuh panas. Kawan masuknya keluar terus. Syaitan teman. Jadi syaitan itu tidak dapat menemukan tempat menginap hantunya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari syaitan. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Itu hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sahihihi, sahih Muslim. Artinya hadis ini sahih lah. Warawaina fi kitabi Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, dalam kitab yang disusun oleh Ibnu Sunni. An Abdillah, dari Abdillah, ini hadis dari Abdillah bin Amr bin Al-As. Jadi sahabat Nabi itu ada dua. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat besar itu disebut dengan bahasa Arab kibarus sahabat. Kibarus sahabat. Apa sahabat besar itu? Kibarus sahabat itu maksudnya sahabat Nabi yang lama bergaul dengan Nabi. Dia lama bergaul karena ketika Nabi jadi Rasul, inya sudah masuk Islam dan lama mengikuti Nabi sampai Nabi wafat, mengikuti aja lagi sahabat tadi, mengaji terus. Nah ini lama bergaul, ini namanya kibarus sahabat, sahabat besar. Diantaranya Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu berataan sahabat besar tuh. Sayyidina Jabir bin Abdullah termasuk darilah. Zubair bin Awwam, siapa lagi? Muawiyah. Sahabat besar berataan tuh. Sahabat Nabi yang disebut kibarus sahabat. Ada nanti sahabat kecil lawanannya disebut dengan sigarus sahabat. Sahabat kecil ini dia tidak lama bergaul dengan Nabi. Orang lawas sudah beriman lawan Nabi hanyarannya baru-baru aja beriman, maka Nabi parak meninggal sudah. Atau dia baru lahir, ya lah, Nabi sudah lama, dia baru lahir, baru aja lahir. Karena Nabi baru lahir,
lalu dia beriman mengikuti Nabi. Jadi kada lama setelah dia lawas hanyaran jebano beriman tadi karena hanya kekanakan masih lah. Nabi sudah barak meninggal sudah. Nah, kada lawas beriman bergaul dan mengaji lawan Nabi lah. Nah, ini namanya sahabat kecil. Lalu Nabi meninggal. Di antara sahabat kecil yang kita baca nih Abdullah bin Amr bin As. Karena Abdullah ini anaknya Amr bin As. Abahnya tuh Amr bin As, sahabat besar. Abdullah ini kekanakan masih mengaji lawan Nabi ya. Cuma sempat mengambil hadis lawan Nabi. Sahabat juga sih. Sempat mengaji lawan Rasulullah nih. Nama sidin Abdullah bin Amr bin As. Kalau Amr bin As ini di Mesir, gubernur di Mesir, Amr bin As dahulu. Kekhalifahan siapa tuh? Sayyidina Umar bin Khattab ya Allah. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala berkata beliau siapa? Abdullah tadi. Apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila raja'a kembali minan nahari di siang hari kan. Sidin kembali kemana? Ila baitihi, ke rumahnya. Boleh ke rumah siang. Bila Nabi itu boleh ke rumah siang hari. Yaqulu, Nabi bersabda, Nabi membaca. Yaqulu, Nabi membaca ini bila masuk rumah Sidin. Bila masuk rumah siang. Nah, kebetulan siang hari waktu itu si Abdullah bin Amr bin As ini menemui Nabi boleh ke rumah siang kebetulan. Lalu Sidin menyebut siang karena Sidin kebiasaan mengaji siang. Ya, jadi Abdullah nih lalu boleh ke rumah Nabi. Sidin bila masuk rumah Nabi itu membaca ini, Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Titik lah. Sampai situ doa Nabi masuk rumah menurut riwayat Abdullah bin Amr bin As. Apa jar Sidin? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu pujian. Pujian ini artinya apa aja orang tuh lah, lapas yang digunakan untuk memuji Allah Ta'ala. Sighatul hamd wassana, sesuatu yang baik-baik lah. Itu lillahi, untuk Allah, itu artinya lah. Jadi alhamdulillah, segala pujian yang baik-baik lillahi, untuk Allah. Itu arti alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada, kalimat yang berada di permulaan. Mubtada lillah itu khabar yang berbentuk jar dan majrur. Lillah, untuk Allah. Jadi pujian itu untuk Allah. Jadi pun kita merasa dipuji, merasa hebat dengan pujian orang lain terhadap kita, berarti kita telah mengambil haknya Allah Ta'ala. Dari segi apa mengambilnya? Perasa tadi. Jadi biar dipuji orang, sebenarnya kita jangan bahagia. Kita kembalikan itu pujian kepada Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya pujian ini untuk Allah, bukan untuk kita. Jadi mun biar dipuji cukup pian mengucap Alhamdulillah. Jangan pian merasa bahwa pian yang dipuji. Ini mun pian merasa bahagia lalu dipuji. Nah, pian dari perasa tadi telah mengambil hak ketuhanan. Dosa pian berdosa mengambil hak Allah Ta'ala. Karena yang pantas dipuji hanya Allah Ta'ala aja. Dalilnya ya Alhamdulillah dalam suratul Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu untuk Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Untuk Allah alladzi yang kafani, telah memberikan cukup, telah mencukupkanku. Kafani artinya mencukupkanku. Jadi Allah yang mencukupkan aku dalam hidup ini, baik rezeki, napas, kehidupan dan lain-lain. Wa awani, dan menjagaku. Alhamdulillah Allah mencukupkan ya Allah. Wa awani, dan menjagaku.
Walhamdulillahilladzi, walhamdulillah dan pujian untuk Allah, alladzi yang at'amani memberikan makan kepadaku, memberikan makan kepadaku. Alhamdulillah kalau makan kenyang aja baru. Bahaya orang kata kalau makan bahaya ya kan. Ya betul. Kata kalau makan umpamanya bahari kita punya penyakit seperti kolesterol. Nah kalau lagi makan yang berminyak sudah awam nah nantinya dibatasi Allah Taala sudah. Munnya ada penyakit kan. Alhamdulillah Allah telah memberikan aku makanan macam-macam kalau masuk terus. Wasaqani dan memberi minum kepadaku. Minum apa aja kalau asal jangan minum bir ya. Alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi dan pujian untuk Allah alladzi yang manna memberikan nikmat. Manna itu artinya memberikan nikmat alayya kepadaku. Nikmat apa? Banyak kan nikmat yang paling besar itu di mana kita dijadikannya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat paling besar. Yang kedua, nikmat yang kedua iman, nikmat Islam. Itu nikmat besar ketiganya tuh. Alhamdulillah ya. As'aluka, aku meminta kepadamu. Ini meminta kepada Allah ya, Nabi nih. As'aluka ya Nabi. Aku meminta kepadamu ya Allah, antujirani agar engkau menyelamatkanku. Antujirani agar engkau menyelamatkanku minan nar dari neraka. Padahal Nabi ini jelas kata masuk neraka sudah, tapi tetap sering meminta supaya selamat dari neraka. Untuk aku aja saja. Maksudnya untuk umatku. Itu maksudnya. Nabi gak ada meminta gak sendiri, tapi gak umat. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Maksudnya umat aku maksud Nabi itu. Karena Nabi itu menganggap setiap umat itu termasuk batang tubuh Sidin. Seluruh umat itu seakan-akan batang tubuh Nabi sebenarnya. Karena roh yang ada di dalam alam semesta ini adalah Nur Sidin. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini isnadu dhaifun. Sanad-sanadnya yang ada dalam hadis itu dhaifun, dhaif, lemah. Kita baca sama-sama dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Ulun diktiakan biar sekali kan. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wasaqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nar. Alhamdulillah, mudah selamat dari neraka ya Rabb. Ini Rabbal alamin. Berikutnya terakhir, warawaina dan kami riwayatkan, ujar Imam Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan fi Muwatta, dalam kitab yang berjudul Muwatta. Pernah adalah yang baca Muwatta. Muwatta ini karangan Imam Malik. Muwatta Malik, karangan Imam Malik. Tebalnya kayak ini juga, kayak Azkar nih ya, kurang lebih. Kami riwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik. Jadi orang sudah membaca Muwatta, sama dia sudah menguasai seluruh mazhab Imam Malik. Ya kan mazhab ada 4 kan? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Jadi pian menguasai Muwatta ini, pian sudah menguasai seluruh mazhab Imam Malik. Muwatta ya seperti. Kami riwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik, ujar Imam Nawawi, annahu bahwasanya ballaghahu, Imam Malik telah menyampaikan, ballaghahu, Imam Malik menyampaikan, annahu bahwa yustahabbu disunnahkan, yustahabbu disunnahkan, idza apabila dakhala hendak memasuki baitan, baitan itu rumah, rumahnya apa? Ghaira maskunin,
ghaira yang tidak ada maskunin penghuninya. Tidak ada penghuninya rumah tadi, kita hendak masuk, ada orang kosong rumahnya. Nah kayak apa tuh mengucap salamnya. Nah ini sunnahnya macam ini ajar Imam dalam kitab Muwatta Imam Malik tadi. Sunnah an yakula dia membaca, an yakula dia membaca ini assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini bagi rumah yang tidak ada penghuni, kita sunnah membaca itu masuk. Kada pakai assalamualaikum warahmatullahi ada. Ini jadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah inilah apa artinya tuh assalamu alaina, keselamatan, kesejahteraan alaina atas kami, kepada kami, wa ala ibadillah dan kepada hamba-hambanya Allah as-sholihin yang salih. Jadi kita mengucap salam kepada, jadi ujar para ulama, siapa ujar Nabi, Nabi menyebut terjemahnya kayak ini. Siapa yang menyebut kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu dia sama dengan berziarah ke seluruh orang-orang saleh yang ada di dunia ini. Pahalanya kan sama berziarah mengunjungi orang alim yang saleh yang ada di alam semesta ini, bila dia mengucap kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bagi orang yang mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, dia sama dengan berziarah ke kubur aku aja Nabi, sama mengunjungi aku di Madinah. Karena gampangan kalimat itu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi dua kalimat ini luar biasa pahalanya lah. Gancang aja orang tuh. Bagi yang mau membaca aja, mudahan kita kalau mengamalkan ya Rabb. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin bagi orang rumah yang tidak ada penghuni itu bacaannya. Tapi munnya ada assalamualaikum kayak biasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat memberi pahala kepada kita, dan semoga kita mendapat manfaat, dan mudahan kita kalau mengamalkan, semoga kita dapat istiqomah, taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala untuk menjalani hidup sampai ke akhirat, dan mudahan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabulkan segala hajat kita di dunia dan akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Berkat Imam Nawawi, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.